warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Juna Singgih Channel. Bersama kita merdeka belajar, walau hanya sebentar, kita ubah susah menjadi mudah. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, dan berikan komentar sopan Anda. Kali ini kita jumpa di mata kuliah akuntansi menengah dan praktek. Di pertemuan yang kelima ini kita bahas mengenai penilaian persediaan. Adalah referensi yang saya gunakan. Kita bahas penilaian persediaan, yaitu menentukan nilai persediaan yang dicantumkan di dalam neraca. Metode penilaian persediaan sendiri, kita bisa menggunakan metode harga pokok, yaitu kita bisa memilih satu di antaranya, first in first out atau FIFO, last in first out atau LIFO, dan average. Yang kedua adalah kita menggunakan metode harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah. Persediaan di sini yang ada di dalam neraca dinilai sebesar harga pokoknya. Namun, jika di akhir periode terjadi perubahan harga persediaan, di mana di situ ada nilai yang lebih rendah, maka yang digunakan adalah nilai harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke metode harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah. Di sini untuk menentukannya, kita tentukan dulu rumusnya. Di sini ada nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kita tentukan batas maksimum didapat dari taksiran harga jual dikurangi biaya penjualan. Kemudian batas minimum kita peroleh dari nilai bersih yang dapat direalisasi dikurangi dengan laba normal. Selanjutnya langkah kedua adalah tentukan mana yang lebih rendah antara harga pokok dan harga pasar. Kemudian jumlah yang lebih rendah tadi dibandingkan dengan batas atas dan batas bawah. Jika terletak di antara range antara batas bawah dan batas atas, atau jumlah yang lebih rendah lebih besar dari batas bawah dan lebih kecil dari batas atas, maka yang digunakan adalah jumlah yang lebih rendah. Jika jumlah yang lebih rendah lebih kecil dari batas bawah, maka yang digunakan adalah batas bawah, karena tidak boleh kurang dari batas bawah. Jika jumlah yang lebih rendah tadi lebih besar dari batas atasnya, maka yang digunakan adalah batas atas, karena tidak boleh lebih dari batas atas. Oke. Ini prosedur yang tadi. Next, kita lanjutkan langsung ke contohnya. Diketahui data-data biaya penjualan Rp400, laba normal ada Rp300. Ini adalah keadaannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taksiran harga jual ini ada 1.500 untuk keadaan 1 dan harga pokoknya 1.050. Harga pokok pengganti di sini ada 1.200 dan seterusnya ke bawah. Oke, yang pertama kali adalah kita hitung batas atasnya. Caranya dari mana? Dari taksiran harga jual dikurangi dengan biaya penjualan. Taksiran harga jual ada 1.500, biaya penjualan ada 400. Jadi batas atasnya adalah 1.100. Untuk keadaan yang kedua 1.100 sama di sini. Yang ketiga 1.100. Nah, yang keempat 1.350 dikurangi 400 sama dengan 950. Yang keadaan kelima sama 950 dan keadaan keenam 950. Setelah itu kita hitung batas bawah. Kita dapat dari batas atas dikurangi laba normal. Batas atas untuk keadaan 1 adalah 1.100, sedangkan laba normalnya ada 300. Jadi batas bawah sama dengan 800, keadaan kedua sama, keadaan ketiga sama, keadaan keempat
kita hitung batas bawah didapat dari 950 dikurangi 300, ada 650. Keadaan kelima sama dan 6 juga sama. Kemudian kita bandingkan antara harga pokok dengan harga pokok pengganti. Kita bandingkan, kita pilih yang lebih rendah. Di sini yang lebih rendah adalah 1050. Kemudian dari 1050 ini yang kita pilih, kita bandingkan antara batas atas dan batas bawahnya. Nah, karena di sini 1050 terletak di antara batas bawah dan batas atas, maka yang digunakan adalah 1150. Kenapa? Ada di dalam range ini. Selanjutnya, 1050 dengan 950, kita pilih yang lebih rendah adalah 950. 950 ini ada di antara range 800 dan 1100. Yang kita pilih adalah 950. Selanjutnya, 750 dibanding dengan 1050, yang rendah adalah 750. Nah, di sini karena 750 ada di bawah batas bawah, sedangkan peraturannya adalah tidak boleh lebih rendah dari batas bawah, maka yang kita gunakan adalah 800. Oke? Kemudian 1000. 1000 dengan 1050, yang lebih rendah adalah 1000. Nah, 1000 ini kita lihat ada di antara mana? Apakah di batas bawah atau di atas batas atas? Sekarang 1000 ini ada di atas batas atas, maka yang kita gunakan adalah batas atasnya karena tidak boleh lebih dari. Oke? Kemudian antara 1050 dengan 850, kita lihat yang rendah adalah 850, dan ini di antara batas bawah dan batas atas. Inilah yang kita gunakan. 600 ini dengan 1050, tentu saja yang kita pilih yang lebih rendah adalah yang 600, dan ini terletak di bawah batas bawah, sehingga yang kita gunakan adalah yang batas bawah. Ya. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua, untuk pengelompokannya. Di sini contoh ada jenis barang di kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 ini ada barang A dan barang B. Kelompok yang kedua terdiri barang D dan barang C. Ini adalah harga pokoknya, ini adalah harga pasarnya. Jika harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah, ini kita pilih per masing-masing jenis persediaan. Kita hitung barang A antara harga pokok dan harga pasar 50.000 dan 45.000. Kita pilih yang 45.000. 45.000 dengan 52.000 untuk barang B, kita pilih yang lebih rendah adalah 45.000. Barang C antara 105.000 dengan 110, kita pilih yang 105.000, dan barang D tentu saja kita pilih yang Rp60.000. Sehingga kita lihat nilai persediaannya di akhir ada 255.000 didapat dari total 45.000 ditambah 105.000 ditambah 60.000. Yang kedua adalah kita ambil per kelompok persediaan, berarti kelompok 1 dan kelompok 2. Di kelompok 1 antara harga pokok 95.000 dan harga pasar 97.000, yang kita nilai adalah yang lebih rendah, yaitu 95.000. Sementara kelompok B yang kita pilih adalah yang lebih rendah adalah Rp170.000, sehingga nilai persediaan kelompok persediaan per kelompok persediaan adalah 265.000. Kemudian apabila kita menggunakan harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah, yang kita nilai adalah keseluruhan persediaan. Inilah yang kita nilai di antara 270 dan 267, kita pilih yang lebih rendah 267.000, sehingga kita lihat kita nilai persediaannya ada 267. Dan ini adalah pencatatan metode harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah. Di sini ada 3 metode. Yang pertama adalah metode pengurangan persediaan langsung,
di mana kerugian penurunan harga tidak dilaporkan sendiri. Yang kedua adalah metode pengurangan persediaan langsung, di mana hanya kerugian penurunan harga persediaan akhir yang dilaporkan tersendiri. Yang ketiga adalah metode cadangan persediaan, di mana kerugian penurunan harga persediaan awal dan akhir dilaporkan sendiri. Kita bahas yang pertama, metode pengurangan persediaan langsung, di mana kerugian penurunan harga tidak dilaporkan sendiri. Di sini HPP dan persediaan awal dan akhir dicatat dengan HPP atau harga pasar yang lebih rendah. Jika terjadi harga pasar yang lebih rendah dari harga pokok, maka rekening HPP yang dijual berdasarkan harga pokok dan terjadi kerugian penurunan harga persediaan barang. Sebagai contoh, ini adalah data harga pokok persediaan. Ini adalah tanggal 1 Januari 2019, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2020. Ini adalah keadaan harga pokoknya, dan ini adalah harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah, dan ini adalah selisih kerugiannya. Kita lihat jurnalnya. Untuk tahun 2019, di akhir tahun kita tutup persediaan awal, kita buat adjustment untuk metode fisik. HPP pada persediaan awal Rp300.000. Ini sebesar HPP-nya ya di sini ya. Kemudian mencatat persediaan akhir, kita sesuaikan persediaan akhir pada HPP Rp280.000. Kita ambil yang paling rendah. Oke, selanjutnya untuk metode buku di sini yang kita catat adalah selisihnya sebesar Rp40.000. HPP pada persediaan akhir. Ya, di sini akhirnya yang disesuaikan adalah persediaan akhir Rp40.000. HPP pada persediaan. Kemudian tahun 2020 kita tutup persediaan awal sama dengan yang tadi. Nah, persediaan awal tahun 2020 ini didapat dari persediaan akhir tahun 2019. Yang ada di sini 280.000 kita kreditkan di sini. Ini merupakan persediaan awal. Kemudian untuk persediaan akhir kita catat yang lebih rendah yaitu Rp224.000. Ini merupakan persediaan akhir. Kemudian untuk metode buku kita catat hanya sebesar selisihnya. Jadi persediaan akan berkurang, di sini akan menambah HPP sebesar Rp16.000. Kemudian untuk yang kedua, metode pengurangan persediaan langsung, di mana hanya kerugian penurunan harga persediaan akhir yang dilaporkan tersendiri. Di sini HPP dan persediaan awal dan akhir dicatat dengan harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah, tapi rugi laba dikredit dengan persediaan barang akhir sebesar harga pokoknya. Selisihnya merupakan kerugian penurunan harga persediaan yang dicatat tersendiri. Dan jika harga pasar lebih rendah dari harga pokok, maka HPP yang dijual didasarkan harga pokok dan terjadi penurunan harga persediaan awal periode. Dan jika menggunakan perpetual, ada AJP tersendiri. Kita lihat ini adalah contoh yang tadi. Ini adalah jurnalnya ya. Tahun 2019 akhir kita tutup persediaan awal sebesar untuk metode fisik ya. HPP pada persediaan awal 300.000 ini ya. Kemudian mencatat untuk yang persediaan akhir kita sesuaikan. Persediaan ini 280, kita catat sebesar yang lebih rendah. Kemudian rugi yang ini diakui sebagai rugi penurunan harga persediaan, kreditnya adalah HPP 320.000. Untuk metode buku kita catat sebesar selisihnya, jadi kita akui rugi penurunan harga persediaan pada persediaan barang. Kemudian untuk tahun 2020 kita tutup persediaan awal HPP pada persediaan barang 280 dari sini, oke. Persediaannya 280, HPP-nya menyesuaikan. Kemudian kita sesuaikan di persediaan akhir. Persediaan akhir sebesar yang paling rendah di sini antara 240 dan 224, kita pilih yang rendah. Kemudian rugi yang di sini kita akui di sini, rugi penurunan harga persediaan, kreditnya adalah HPP. Untuk metode buku di sini diakui rugi penurunan persediaan Rp16.000 pada persediaan barang. Selanjutnya yang terakhir adalah
metode cadangan persediaan di mana kerugian penurunan harga persediaan awal dan akhir dilaporkan tersendiri. HPP di sini HPP dan persediaan awal akhir dicatat sebesar harga pokoknya. Jika terjadi harga pasang lebih rendah, maka penurunan harga persediaan di awal periode tersebut dicatat dan dikreditkan ke rekening cadangan penurunan persediaan yang setiap akhir periode disesuaikan. Jika penurunan harga persediaan lebih besar dari kerugian penurunan harga persediaan awal, maka rekening cadangan ditambah dan dibebankan sebagai kerugian. Jika penurunan harga persediaan lebih kecil dari kerugian penurunan harga persediaan awal, maka rekening cadangan dikurangi dan dicatat sebagai laba. Ini adalah contoh yang tadi kita lihat. Yang pertama adalah untuk metode fisik kita catat, kita tutup persediaan awal, harga pokok persediaan pada persediaan 300.000 dari sini. Kemudian di akhir periode di sini untuk yang persediaan akhir kita sesuaikan persediaan akhir 320. Kemudian di sini ada rugi penurunan harga persediaan, kita bentuk cadangan. Ini cadangan dikreditkan cadangan penurunan harga persediaan 40.000. Oke. Untuk metode buku di sini rugi penurunan harga persediaan pada cadangan persediaan Rp40.000. Selanjutnya untuk tahun 2020 yang pertama menutup persediaan awal sama dengan yang tadi. Nah, mengambilnya dari sini 320 kita kreditkan, HPP menyesuaikan saja. Kemudian mencatat persediaan akhir dan mengakui kerugian. Di sini bukan kerugian ya, tapi laba. Kenapa? Karena kita lihat di sini ada untuk sini kesali kerugiannya ada 16.000 untuk tahun 2020, sedangkan di sini 40.000. Jadi di sini kita buat jurnal persediaan barang 240, cadangannya 24.000. Di sini juga kreditkan cadangan penurunan persediaan. Oke. Sini ya terjadi laba ya di sini ya. Kemudian untuk metode buku cadangan pada laba. Jadi untuk persediaan pada HPP tidak usah ditulis. Oke. Jadi bedanya ada di sini, ini ada cadangan, di sini laba. Labanya dari mana? 40 dikurangi 16.000 rupiah. 40.000 dikurangi. Untuk metode taksirian sendiri, di sini ada dua metode. Yang pertama adalah metode laba bruto, yang kedua adalah metode harga eceran. Kita bahas yang pertama, metode laba bruto. Biasanya dilakukan dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menaksir jumlah persediaan barang yang diperlukan untuk menyusun laporan jangka pendek di mana perhitungan fisik tidak mungkin dilakukan. Yang kedua adalah untuk menaksir persediaan barang yang rusak karena terbakar dan menentukan jumlah barang sebelum terjadinya kebakaran. Yang ketiga adalah untuk mengecek jumlah persediaan yang dihitung dengan cara yang lain. Dan yang keempat adalah untuk menyusun taksiran harga pokok penjualan, persediaan akhir, dan laba bruto. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Ini adalah data dari persediaan. Persediaan awal ada Rp100.000, pembelian neto Rp400.000, dan penjualan neto Rp300.000. Misalkan laba bruto 25% dari penjualan. Keywordnya adalah 25% dari penjualan. Tempatkan penjualan di atas. Penjualan neto dikurangi laba bruto. Inilah HPP. Penjualan neto 100%. Selalu yang paling atas adalah 1 atau 100%. 1 dikurangi laba bruto 25% atau 0,25, ketemu HPP 0,75. Sekarang kita hitung persediaan akhir. Persediaan barang awal ditambah pembelian bersih, inilah tersedia untuk dijual. Jadi persediaan yang tersedia untuk dijual. Sekarang kita lihat, penjualnya ada 300, tadi sudah diketahui. Laba bruto 75.000 didapat dari 25% dari penjualan. Atau di sini 25% kali 300.000, jadi ada 75.000. Nah, taksiran HPP didapat dari di sini penjualan dikurangi laba bruto, inilah taksiran HPP 225.000, hingga taksiran nilai persediaannya didapat dari yang tersedia untuk dijual dikurangi taksiran HPP menjadi Rp275.000. Inilah taksiran nilai persediaan akhir.
Oke, selanjutnya. Contoh yang sama, jika laba bruto 40% dari HPP, keywordnya adalah 40% dari HPP. Tempatkan HPP ada di atas, di sini sebagai angka 1, kemudian ditambah laba bruto, maka akan didapat penjualan 1,4. Nah, persediaan akhir kita hitung, persediaan awal ditambah pembelian neto, terjadilah persediaan yang siap untuk dijual. Kemudian penjualan dikurangi laba bruto, ketemu taksiran HPP. Nah, taksiran untuk penjualan sudah diketahui Rp300.000 dari sini. Taksiran HPP kita dapat dari sini. Kalau tadi kan di sini ada taksiran HPP, ini HPP-nya 1, penjualannya ada 1,4. Jadi taksiran HPP dibalik 100/140 kali 300 karena penjualannya yang diketahui adalah 300. Jadi ada 214.286 ini. Kemudian kita cari laba bruto didapat dari hasil pengurangan 300.000 dikurangi 286 menjadi 85.714. Nah, taksiran nilai persediaannya ini yang 85 bisa dapat dari sini dikurangi ini, bisa juga didapat dari 40% dari 214.286 seperti ini ya. Sehingga taksiran nilai persediaan didapat dari yang tersedia dijual dikurangi dengan taksiran HPP. Jadi taksiran nilai persediaan untuk perhitungan ini adalah Rp286.000. Oke, untuk metode harga eceran, ini biasanya dipakai untuk yang penjualan eceran ya. Metode ini bisa digunakan untuk menaksir jumlah persediaan barang untuk menyusun laporan keuangan jangka pendek. Yang kedua adalah mempercepat perhitungan fisik karena jumlah yang dihitung dicantumkan dengan harga jualnya, maka untuk mengubahnya ke harga pokok adalah dengan mengalihkan dengan persen harga pokok tanpa perlu memperhatikan masing-masing fakturnya. Yang ketiga adalah mutasi barang dapat diawasi dengan membandingkan hasil perhitungan fisik yang dinilai dengan harga jual dengan hasil perhitungan dari metode eceran. Kita lihat contohnya yang ini ya. Jadi ada persediaan awal, pembelian neto, tersedia yang dijual, penjualan, persediaan barang akhir. Ini adalah datanya ya. Harga ecerannya ada untuk persediaan awal 100, menurut harga pokok ada 60.000. Pembelian neto 1,1 juta atau 1.100.000 untuk harga eceran, harga pokoknya ada 720.000. Persediaan awal ditambah pembelian neto jadilah tersedia untuk dijual. Jadi untuk barang yang tersedia untuk dijual menurut harga eceran adalah 1.200.000 didapat dari penjumlahan ini. Kemudian menurut harga pokok 840.000 didapat dari 60.000 ditambah 780.000 rupiah. Nah, kemudian terjadi penjualan 1.040.000. Jadi persediaan akhir menurut harga eceran 160.000 rupiah. Jadi untuk harga pokoknya 112.000 rupiah. Dari mana kita hitung persen harga pokok didapat dari ini. Ini adalah yang tersedia untuk dijual. Kita bandingkan 840.000 dibagi 1.200.000. Jadi ada 70%. Jadi nilai persediaan akhirnya sama dengan 70% kali 160.000 rupiah kali harga ecerannya. Berarti 70% kali 160.000 rupiah menjadi 100. Lanjutkan. Oke, Excel sudah kita buka. Kita menggunakan Excel saja biar sekalian dihitung ya. Untuk contoh kasusnya, Gudang PT Nyaman Sentosa yang berlokasi di Jalan Raya Bogor pada tanggal 17 Juni 2021 terbakar. Data yang diperoleh sebagai berikut: jumlah persediaan barang dagang pada 1 Januari 2021, berarti ini adalah persediaan awal ada 1 juta. Pembelian dilakukan sejak 1 Januari sampai dengan saat terjadinya kebakaran. Untuk pembeliannya ada 52 juta. Biaya angkut yang dikeluarkan untuk biaya angkut pembelian ada 1 juta.
Retur pembelian 2 juta, harga jual barang ditentukan 30% di atas harga pokoknya. Nah, penjualan sampai tanggal 17 Juli tahun 2021 ada 60 juta, sedangkan persediaan yang masih bisa diselamatkan harga pokoknya 2 juta. Diminta hitunglah harga pokok persediaan yang terbakar. Yang kedua, hitunglah harga pokok persediaan yang terbakar, tapi jika laba brutonya sebesar 30% dari harga pokok penjualan. Oke, yang pertama dulu ya, yang A dulu. Yang A di sini harga pokok persediaan yang terbakar. Harga pokok persediaan yang terbakar. Tapi di sini untuk harga pokok persediaan yang terbakar, nah nggak bisa enter. Oke, berarti ini ya harga pokok persediaan terbakar. Tapi di sini harga jual ini ditentukan atau sama dengan kalau 30% di atas harga pokoknya berarti kan 130% dari harga pokok. Harga pokoknya. Ya, sekarang kita lihat yang pertama kali diketahui adalah pasti persediaan awal. Ini ada 1 juta. Kemudian di sini ada pembelian. Oke, untuk persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Nah, pembelian bersih itu apa? Pembelian bersih ini sama dengan pembelian dari segi biaya. Kemudian di sini ada apa nih, biaya angkut ya. Oke. Nah, di sini ada biaya angkut, pembelian, kemudian ada lagi retur pembelian. Oke, tadi saya kopas biar nggak banyak ngetik. Oke, sekarang kita lihat pembelian ada 52 juta. Oke, kemudian apalagi di sini biaya angkutnya 1 juta. Oke, kemudian ada retur pembeliannya ada 2 juta. Oke, nah sekarang pembelian bersih bisa kita hitung dari mana? Dari begini, pembelian bersih adalah uang yang senyatanya kita keluarkan untuk memperoleh atau mendapatkan barang tersebut atau mendapatkan persediaan. Jadi kalau kita beli 52 juta, kita keluarkan uang 52 juta. Oke, kita bayar biaya angkut, berarti di sini pengeluaran kita bertambah 1 juta. Barang jelek dibalikin, berarti pengeluaran kita berkurang. Kenapa? Karena uangnya juga dikembalikan. Berarti ini akan mengurangi pembelian bersih. Inilah pembelian bersihnya. Oke. Nah, persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, inilah persediaan yang siap untuk dijual. Oke. Ini adalah persediaan yang siap dijual atau tersedia untuk dijual. Dijual nih ya. Ada berapa? Berarti sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Ini yang tersedia untuk dijual. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah harga pokok persediaan yang terbakar. Berarti di sini kita lihat dulu penjualannya untuk mencari berapakah persediaan yang perkiraan persediaan atau harga pokoknya ya. Penjualannya berarti di sini sudah diketahui penjualan 60 juta. Dari mana? Dari sini ya, 60 juta. Nah, sekarang penjualan di sini ada laba bruto. Nah, karena di sini harga pokok penjualan ditentukan 30% dari harga pokoknya ya, berarti di sini saja ya. Ini adalah penjualan. Andaikan penjualannya di sini ada 100%. Nah, 100%. Kemudian
Nah, ini jangan di garis bawah, oke ya. Penjualan kemudian dikurangi dengan laba bruto. Laba brutonya tadi 30%, ya, berarti di sini ini 30%. Oke, berarti di sini harga pokok penjualannya itu ada berapa? Berarti sama dengan penjualan yang ini dikurang dengan laba bruto. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, sekarang di bawah penjualan ada laba bruto. Nah, laba brutonya berapa ya? Kalau tadi di sini laba brutonya 30%-nya, 30% dari yang 100%, berarti ini sama dengan laba bruto yang 30% ini dikali dengan penjualannya. Oke, berarti kita cek lagi apakah benar harga pokok penjualnya 70% ya. Penjualan dikurangi dengan laba bruto, ini adalah harga pokok penjualan. Ini atau HPP ya. Nah, kita coba, kita tes saja di sini ya. Kalau kita pakai cara yang lain, kalau tadi, ini kan ini didapat dari dikurangi ya, 60 juta dikurangi 18 juta. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan menggunakan ini? HPP sama dengan ini 70% dikali dengan 60 juta. Sama ya 42 juta ya. Terserah Anda mau menggunakan cara yang mana. Nah, sekarang persediaan yang tersedia untuk dijual ya dikurangi dengan HPP, inilah persediaan akhir ya. Jadi yang tersedia untuk dijual dikurangi HPP ya. Ini yang siap dijual, kemudian ini yang terjual harga pokoknya. Berarti ini adalah persediaan akhir. Oke. Ada 10 juta. Nah, di sini ada persediaan yang masih bisa diselamatkan. Jadi ada persediaan yang masih bisa diselamatkan. Nah, ini ada berapa? Berarti di sini 2 juta. Oke, 2 juta ya. Berarti persediaan yang terbakar, ini perkiraan persediaan akhir, perkiraan ya, dikurangi dengan yang bisa diselamatkan. Oke, jadi persediaan akhir ini yang diperkirakan, karena ini menggunakan perkiraan ya, yang diperkirakan. Ini ada 10 juta, sementara yang diselamatkan ada 2 juta. Berarti yang ini adalah yang terbakar. Jadi persediaan yang terbakar. Oke, ini apa namanya? Ini untuk perhitungan apabila harga jualnya 30% dari harga pokok atau sama dengan 130% dari harga pokok. Oke, sekarang bagaimana dengan yang B? Oke, di sini saja B. Ini sama ya, tapi di sini saya kopas saja. Kondisinya berbeda ya. Ini yang B. Kondisinya laba bruto sebesar 30%. Berarti di sini laba bruto sama dengan 30% dari HPP. 30% kali HPP. Nah, ini ya, berarti di sini untuk yang ini persediaan apa hitungannya sama yang di sini ya. Bedanya nanti yang di bawah. Oke, biar tidak usah terlalu banyak ngetik ya. Saya kopas saja di sini. Oke. Sekarang yang ini kita cek ya, ini sudah benar, ini benar ya. Ini berarti totalnya, bukan totalnya ya, ini adalah pembelian bersih. Ini barang yang tersedia untuk dijual ya. Ini berarti nah, seperti ini ya. Tersedia untuk dijual, ini berarti nah, ini oke di garis-garis bawahnya saya hilangkan. Nah, sekarang yang ini bagaimana? Oke, sekarang kita lihat ya. Tadi syaratnya adalah 30% ya kan. Berarti di sini harga pokok penjualannya di atas. Ini ya.
HPP. Oke, HPP-nya berapa? 30% ya. Ini 100% dulu. Ini 100%. Kemudian di sini laba bruto. Ini sama dengan 30% dari HPP. 30%-nya. Berarti di sini penjualannya ini sama dengan harga pokok penjualan ditambah laba bruto. Oke ya, jadi ada 130.000. Oke, ini tadi kan yang sudah diketahui. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Laba brutonya ini belum diketahui, harga pokok penjualan juga belum. Nah, kalau di sini laba bruto sama dengan 30%, kemudian penjualan yang sudah diketahui 60 juta ini adalah 130%, maka harga pokok penjualannya sama dengan dibalik 100% ya, atau 100 ya, yang ini saja deh boleh, sama dengan 100% dibagi dengan 130% dikali dengan 60 juta. Ini hasilnya. Oke. Jadi laba brutonya sama dengan, kan tadi 30% dari harga pokok. Anda bisa juga menggunakan sama dengan 60 juta dikurangi dengan 46 juta sekian. Oke. Atau bisa juga kita coba sama atau tidak. Jadi sama dengan di sini laba brutonya 30% dikali berapa? Dari harga pokoknya. Ini harga pokoknya. Oke. Jadi sama ya, ini sama sini ya. Oke, terserah. Anda boleh menggunakan yang dikurang atau menggunakan yang 30%. Oke, satu saja kita pakai. Nah, sekarang di sini harga pokok penjualannya sekian. Oke, berarti persediaan akhir yang diperkirakan sama dengan 52 juta dikurangi dengan harga pokok, cost of goods sold. Jadi harga pokok dari barang yang terjual. Oke, jadi ada ini persediaan akhir yang diperkirakan 5 juta sekian. Nah, sekarang yang masih bisa diselamatkan itu berapa? Tadi kan yang diselamatkan mana ini ya? Ada 2 juta. Berarti di sini 2 juta. 2 juta. Nah, sekarang persediaan yang terbakar berarti sama dengan yang diperkirakan persediaan akhirnya dikurangi yang bisa diselamatkan. Nah, ini seperti ini. Oke, kita kasih garis bawah. Nah, ini adalah persediaan yang terbakar. Beda ya. Kalau tadi 8 juta, ya. Kalau di sini ada 3 juta. Ini kasus yang kedua. Jadi diketahui informasi dari PT Adijaya, persediaan awal, pembelian, tetur pembelian, potongan pembelian, penjualan, tetur penjualan, dan seterusnya. Ini menurut harga pokok, di sini menurut harga eceran. Yang diminta adalah menghitung harga pokok persediaan akhir. Ini kan tadi persediaan awal, yang ini ya persediaan awal yang di sini ya. Persediaan akhir berarti yang diminta dengan metode FIFO, average, atau harga pokok dan harga pasar yang lebih rendah dengan metode FIFO dan average. Oke. Kita satu-satu dulu yang A dulu dengan metode FIFO ya. Jadi harga pokok persediaan akhir ini tanggal 31 berarti ya, atau tanggal 31 Desember 2020 seperti ini ya, dengan metode FIFO. Oke. Di sini dengan metode cost and cost out. Jadi kalau metode cost and cost out pertama kali pertama kali masuk, kemudian pertama juga yang keluar. Berarti di sini persediaan akhir didapat dari persediaan yang terakhir masuk ya. Di sini kita buat metode sebentar. Ini ada harga pokok, harga eceran dulu ya. Karena yang akan kita cari adalah harga pokok. Harga pokoknya di sini. Jadi dibalik.
Oke, biar nggak bingung ya. Ini awalnya ada persediaan awal. Persediaan awal menurut harga eceran 1.500.000. Oke, ini kebanyakan ya nolnya ya. Menurut harga pokok di sini 1 juta. Oke, kita tinggal pindahkan saja. Kemudian persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ini adalah uang yang nyatanya kita keluarkan untuk mendapatkan persediaan tadi. Ini terdiri dari ini pembelian. Oke, saya kopas ke bawah ya. Ini bagian-bagian dari pembelian. Untuk menghitung pembelian bersih adalah ada retur. Di situ ada retur pembelian. Kemudian di sini ada potongan pembelian. Kemudian ada lagi biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian. Sekarang kita isi. Pembelian menurut harga pokok 60 juta. Di bawah 60 juta. Oke. Kemudian menurut harga harga eceran ada 90 juta. Oke. Kemudian ada retur menurut harga pokok 2 juta. Kemudian menurut harga eceran 3 juta. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ada potongan pembelian menurut harga pokok. Jadi taruhnya di sini. 1 juta. Kemudian biaya angkut pembelian ini menurut harga pokok juga 3 juta. Oke, berarti pembelian bersih di sini ada berapa ya? Ini pembelian bersih. Ini ya pembelian bersih, saya taruh di tengah. Oke, jadi sama dengan ini pembelian kita keluarkan uang 90 juta, dikurangi dengan retur, ini akan mengurangi pengeluaran uangnya. Kemudian untuk harga pokok ini sama dengan 60 juta yang kita keluarkan pembelian, retur ini akan mengurangi, kemudian potongan ini juga mengurangi pengeluaran uang, kemudian biaya angkut ini bukan mengurangi tapi menambah. Kenapa? Pengeluaran uang kita lebih besar. Jadi di sini ada 60 juta. Oke, next. Ini pembelian bersih. Sekarang di sini ada penyesuaian, ada kenaikan harga. Nah, tapi di sini ada juga pembatalannya. Jadi ada pembatalan kenaikan harga. Kita lihat kenaikan harganya ada berapa ini kenaikan harga 8 juta ya. Oke, kemudian di sini ada pembatalan kenaikan harga ini 3 juta. Oke, sehingga kalau kita ingin tahu berapa bersihnya ya, kita taruh di sini saja sama dengan kenaikan harga dikurang pembatalan kenaikan harga. Oke, ini ya. Kemudian di sini ada penurunan harga. Tapi ada pembatalan penurunan harga di sini. Oke, kita lihat penurunan harganya ada 3 juta. Pembatalan penurunan harga 1 juta. Jadi penurunan harga bersihnya ini taruh di sini ya, sama dengan 3 juta dikurang 1 juta. Oke, tapi di sini ada lagi potongan untuk pegawai dan kerusakan persediaan. Ini dibebankan di sini. Pegawai. Nah, kemudian ada lagi kerusakan persediaan.
Oke. Oke. Di sini. Nah, ini ya. Di sini potongan apa nih? Potongan untuk pegawai 2 juta. Oke, kemudian ini ada 2 juta juga kerusakannya. Oke, berarti di sini untuk penyesuaiannya, untuk pengurangnya ya, sama dengan dari sini sampai sini. Ini adalah penurunan dan temannya. Jadi ibaratnya sebagai pengurangnya. Oke, ini sudah. Sekarang berapakah persediaan tanpa persediaan awal. Jadi kenapa tanpa persediaan awal yang harus kita hitung? Karena memang kalau FIFO berarti yang terakhir masuk ini ya yang akan kita lihat. Berarti ini jangan diperhitungkan dulu. Jadi yang ini sama dengan biar jelas ya. Oke, saya kasih tanda ini garis bawah ini. Oke, tanpa persediaan awal sama dengan ini pembelian bersih. Oke, ditambah dengan kenaikan harga, naik berarti pengeluaran kita bertambah ya. Kemudian ada penurunan harga dan lain-lain. Nah, seperti ini. Oke, sedangkan yang di sini karena sama tidak ada perubahan berarti sama dengan pembelian bersihnya. Oke, ini persediaan tanpa persediaan. Sekarang kita cari persentase harga pokok sama dengan 60 juta dibagi dengan 86 juta. Sama dengan berapa? Oke, ini saya kasih seperti ini. Ini nanti bedanya soalnya ya. Ini persen persediaannya ada di sini. Gitu. Ini sama dengan 60 juta dibagi 86 juta. Ini hasilnya 69,77 juta. Oke, ini yang akan dijadikan sebagai patokannya. Sekarang persediaan kalau tadi tanpa persediaan, sekarang dengan persediaan atau persediaan yang siap untuk dijual ya. Sama dengan ini persediaan awal ditambah dengan persediaan tanpa persediaan awal setelah penyesuaian. Ini tinggal kata-kata. Isinya sama ya, 1 juta ditambah dengan 60 juta. Ini 61 juta. Nah, sekarang berapakah yang terjual? Di sini penjualan bersih. Penjualan bersih ini adalah penjualan yang senyatanya kita terima. Jadi uang yang senyatanya kita terima. Sama dengan penjualan ya dikurangi, kita lihat apakah ada retur. Nah, ada, berarti di sini dikurangi dengan retur penjualan. Oke ya, ini penjualan bersih sama dengan itu berapa sih ya? Penjualannya 86 juta. Oke, returnya ada 1 juta. Oke, jadi ada berapa ya? Kita taruh di sini penjualan bersihnya sama dengan 86 juta dikurangi 1 juta. Nah, inilah apa namanya? Inilah penjualan bersih. Oke, ya. Nah, sekarang yang tersedia untuk dijual 87.500 ya. Yang terjual 85 juta. Jadi di sini persediaan, oke, kita buat persediaan akhirnya. Persediaan akhir tanggal berapa? 31 Desember 2020. Gini ya.
sama dengan ini yang tersedia untuk dijual dikurangi yang terjual. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya 2.500.000. Bagaimana kalau yang ini? Yang ini sama ya. Kita buat sebenarnya ini bisa langsung dihitung gini. Sama dengan ini adalah persentase yang tadi ya dikali dengan persediaan akhir tadi. Oke. Jadi jawabannya yang mana? Ini jawabannya. Oke. Saya besarkan. Nah, seperti ini ya. Jadi persediaan akhir, harga pokok persediaan akhir ya. Persediaan akhir atau persediaan tanggal 31 Desember 2020 adalah yang sebesar berapa nih? Besar nilainya 1.744.186 rupiah. Nah, seperti ini. Kemudian ini jawabannya ya, saya kasih warna merah. Inilah jawabannya. Oke, bagaimana yang kedua? Ini tadi kan yang menggunakan metode FIFO. Oke, yang kedua kita menggunakan metode average. Ini berarti yang B. Oke, bukan metode FIFO tapi average. Oke, ini dengan menggunakan cara saya, tapi sama sih ya sebenarnya caranya sama. Saya pakai ini. Oke, kita buat copy paste di sini. Kenapa? Dia terlihat perbedaannya ya. Bedanya kalau tadi kalau dengan menggunakan FIFO, yang persentasenya ini adalah persediaan tanpa persediaan awal. Tapi kalau average ini ya, yang ini kan yang tadi ya, persediaan tanpa persediaan awal ya, tapi kalau average berarti di sini persediaan dengan persediaan awal. Oke, berarti yang di sini saya buat hitam saja. Nah, tidak usah di blok ya. Di blok adalah yang ini, persediaan dengan persediaan awal. Maka kita pindahkan ke sini. Insert cell yang sudah berpindah ya. Ini yang dijadikan patokannya seperti ini. Oke, saya kasih warna biru. Nah, ini. Jadi persen harga pokoknya sama dengan 61 juta, 61 dibagi dengan 87.500 seperti ini. Ini 87.500.000 rupiah. Ya, sekarang kita hitung sama dengan 61 juta dibagi 87.500. Jadi ada 69,71. Ya, beda ya. Ini 77, ini 71. Oke. Sekarang tadi ada penjualan yaitu penjualan ini sudah. Nah, sekarang oke. Biar kita yakin ini jawabannya. Oke. Sama dengan persediaan totalnya yang siap untuk dijual dikurangi yang terjual. Oke, berarti ini kan menurut harga eceran. Berarti menurut harga pokok ini sama dengan ini persediaan akhir menurut harga eceran dikali dengan persentasenya. Jadi 1742. Oke, berarti di sini jadi harga pokok persediaan tahun tanggal 31 Desember 2020 ini 1742 yang ini ya. 857. Hampir sama ya. Kebetulan saja. Ini hasil. Oke. Selanjutnya, harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah dengan metode FIFO atau average. Oke, sekarang yang C, tadi A sudah. Ini A sudah.
B sudah. Sekarang yang C. Yang C itu harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah dengan metode FIFO. Oke, daripada nulis, saya pakai sini aja ya. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, oke, kita taruh di sini. Harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah. Nah, seperti ini ya. Tapi di sini kan yang ditanyakan dengan metode FIFO dan average, ya kan? Kita satu-satu dulu. Kita dengan menggunakan metode FIFO dulu. Nggak jelas ya. Oke, kita tulis aja deh kalau kayak gitu. Yang ini saya tarik ke bawah. Lamaan ya. Nah, seperti ini. Terlalu lama. Nah, ini soal yang tadi. Ya. Sekarang yang ini, yang C. Ini harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah. Dengan metode FIFO dan average. Seperti ini. Yang pertama dulu ya, kita dengan menggunakan metode FIFO dulu. Kita pakai yang metode FIFO dulu. Average-nya nanti. Oke, di sini saja. Ini masih C ya. Dengan metode FIFO. Kalau dengan metode FIFO, berarti ini saya copy paste juga ya. Ini kan menggunakan metode FIFO ya. Saya copy paste. Ini untuk biar tahu sebenarnya hampir sama ya, cuman bedanya di sini di persentasenya saja. Oke, kita lihat. Nah, sini ya. Bedanya di mana? Di sini penurunan harga. Ini tidak dihitung di sini. Oke, saya ini ada penurunan harga, pembatalan, kemudian ada potongan untuk pegawai, kerusakan. Ini semuanya saya cut. Itu diperhitungkan di sini, di mana? Di mengurangi penjualannya. Salah ya. Saya ulangi. Yang ini saya cut, pindahkan ke sini. Insert tabel, udah ya. Penurunan harga saja. Oke, saya ulangi. Tadi penurunan harga, oh ya. Copy paste, oh ya. Saya salahnya di sini. Nah, di sini ya. Cut, kemudian kita taruhnya di sini. Mana nih? Nah, di bawah penjualan. Sudah ya. Sekarang kita, yang ini sudah kita cut. Oke, berarti sekarang kita tinggal hitung lagi. Ini pembelian bersih sudah, kenaikan harga. Yang bedanya adalah di sini, kenaikan harga. Yang tanpa persediaan awal berarti sama dengan pembelian bersih ditambah dengan kenaikan harga. Ya, berarti untuk yang harga pokok ini karena sama tidak ada perubahan berarti tetap ya. Nah, persentasenya diambil dari sini. Jadi 60 dibagi dengan, nah ini bedanya 92 juta. Oke, berarti di sini ketemunya sama dengan persentasenya ya, 60% dibagi dengan 92 juta. Ini hasilnya. Oke. Nah, persediaan dengan persediaan awal berarti di sini sama dengan ini persediaan awal ditambah dengan persediaan tanpa persediaan awal. Oke. Kalau di sini tidak berubah kan karena di sini tidak ada penyesuaian ya, sama ya. Nah, sekarang ini ada penjualan bersih. Oke. Saya lepaskan di sini. Oke. Ini adalah retur, penjualan dikurangi retur.
Oke, saya lepaskan juga ya. Nah, sekarang ini adalah penurunan harga, ini adalah yang bersihnya, tadi sudah kita hitung, ditambah dengan potongan dan kerusakan, jadi ini totalnya. Oke. Sekarang berapakah persediaan akhirnya? Nah, persediaan akhir ini didapat dari ini yang tersedia untuk dijual, jadi total dari persediaan dengan persediaan awal dikurang dengan ini penjualan ini, oke. Kemudian ada penurunannya. Ditambah, jadi kurang, ditambah harusnya ya. Jadi penjualan yang ini, saya ulangi deh, sama dengan ini penjualan bersih ya, ditambah ini akan menambah ya. Jadi untuk penurunan harga karena di sini diambil yang lebih rendah, ini penurunan harga akan menambah apa namanya penjualan. Ya. Jadi di sini untuk yang persediaan akhir menurut mana yang lebih rendah adalah harga pokok dan harga pasar ya. Ini menurut harga ecerannya segini, okay, dikalikan dengan persentasenya. Nah, inilah menurut persediaan akhir menurut harga pokok sebentar. Ini masih belum dikurangi ulang. Saya ulangi ya di sini. Sama dengan ini 93 ini totalnya yang tersedia untuk dijual dikurangi penjualannya, ini dikurangi dengan yang ditambah dengan 4 yang ditambah dengan salah ini ya, ditambah dengan yang 6 juta. Oke, biar nggak salah, saya ulangin saja. Oke, ini akan menambah dari penjualan. Oke, berarti akan mengurangi totalnya. Tapi kalau misalnya mau ditambahkan di sini bisa. Ini adalah penjualan bersih ya. Ini penurunan harga ya. Berarti di sini sama dengan ini untuk penjualannya ya. Totalnya jadi sama dengan ini penjualan bersih. Oke. Kemudian ditambah dengan ini, ditambah dengan ini, ditambah dengan ini, sama. Oke, jadi ada 91 juta. Oke, ini untuk yang penjualan bersih. Jadi di sini kan untuk yang penurunan harga, kemudian potongan untuk pegawai dan kerusakan pilihan ini akan menambah penjualan bersihnya, ya. Ini totalnya. Oke, jadi di sini yang tersedia sekian, kemudian ternyata yang terjual ada 91 juta. Jadi persediaan akhirnya ada 2,5 juta. Nah, sekarang ini berapa nilainya? Sama dengan ini persediaan akhir dikali dengan persentase. Nah, hasilnya 1630. Jadi harga pokoknya ada 1630 435. Nah, ini belakangnya pasti pakai koma, tapi ini menggunakan menggunakan kumpulan. Oke. Ini seperti ini bisa ya. Atau kalau misalnya langsung ini pindahkan ke sini juga boleh. Seperti tadi ya. Berarti kalau seperti tadi ini akan di sini jatuhnya akan mengurangi. Di sini kan tadi kan begini ya. Kira Anda mau pakai samnya belum ya. Dari sini sampai sini. Ya, berarti di sini sama dengan 93 ini persediaan totalnya dikurangi dengan 85. Oke. Karena di sini lebih besar untuk penjualannya, berarti akan dikurangi lagi. Nah, seperti ini. Sama ya. Semuanya ada 2.500.000 rupiah. Oke.
Anda mau pakai draft yang mana, terserah. Pakai yang ini boleh. Yang penting apa isinya sama. Oke. Ini untuk metode FIFO. Bagaimana dengan metode average ya? Berarti karena average itu bedanya itu hanya di sini persentase untuk harga pokoknya itu, ya berarti kita bisa menggunakan yang ini bisa, ya bisa juga menggunakan yang ini. Kita pakai yang ini saja ya, dengan metode tadi FIFO, sekarang bagaimana dengan menggunakan metode average. Oke. Ini kalau dengan menggunakan metode average, ya kita sebenarnya bedanya cuma di sini. Kita copy paste aja sini. Oke. Nah ini biar nggak terlalu banyak ya. Kalau kita pakai copy paste di sini, maksud saya biar Anda tahu, oh ini loh perbedaannya di sini. Ya. Kalau tadi kan persediaannya dihitungnya yang tanpa persediaan awal kan. Nah sekarang kita ngitungnya dengan persediaan awal. Kita cut di sini, taruhnya di sini. Udah pindah ya. Yang di sini berarti saya itemin, kenapa nggak pakai ya. Nah, yang diambil adalah yang ini. Oke, saya kasih biru. Oke, berarti di sini persentasenya ngambilnya bukan yang sini, tapi yang di bawah. Berapa? 61 kita dibagi 93, ini ya 93 500. Bedanya di sini doang. Oke. Selanjutnya di sini sama ya. Jadi bedanya di mana? Di persentasenya kan tadi kan. Kan tadi di sini persediaan dengan persediaan awal atau yang tersedia untuk dijual sama ya. Bedanya untuk persentasenya saja. Oke, berarti ini sama dengan 2.500.000 dikali dengan yang ini persentasenya. Jadi ada 16, kebetulan sama ya. 16, karena tadi berapa nih 93.500, di sini 92. Jadi bedanya 1,5. Ini 65,22, di sini kebetulan 65,22. Kenapa? Ini kan tidak seberapa jauh ya perbedaannya ya di sini. Ini ditambah 1,5 juta, di sini ditambah dengan 1 juta. Oke, kebetulan saja di sini sama. Jadi harga pokoknya sebesar 16 sekian. Oke, kita cek lagi benar apa tidak. Kalau ragu Anda boleh cek di 93 dikurangi retur di sini ya. Oke, ini sama dengan 93 dikurangi dengan penjualan ini ya, dikurangi 6 juta. Benar, berarti kita tidak salah ya. Karena kebetulan bedanya sedikit saja ya. 435. Oke, ini untuk yang C. Jadi 1 sudah ya. A sudah, B sudah, C sudah. C untuk yang FIFO sudah, untuk yang average sudah. Oke. Sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat-sehat selalu. Ya.